البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan terlewat kita sudah masuk di kitab Thaharah, awal dari kitab Bulughul Maram ini yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebutkan di bab yang pertama babul aniyah, ini tentang masalah babul miyah, tentang masalah air. Sebutkan tentang air laut itu suci, kemudian bangkainya adalah suci. Demikian juga air terbagi menjadi dua saja. Kalau enggak suci najis. Suci berarti mensucikan. Ya demikian. Adapun suci tidak mensucikan, wallahu alam tidak ada dalil. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kami turunkan dari langit air yang suci, ya mensucikan. Kemudian juga kalau dia itu, ya kesimpulannya, kalau dia itu adalah tidak berubah tiga warna, bau dan rasanya, maka dia suci. Ya demikian. Jadi air yang sedikit terkena najis sedikit, tidak berubah yang tiga itu, maka dia suci. Kemudian juga ya disebutkan pada pertemuan terlewat tentang permasalahan larangan kencing di air yang diam. Ya, dia itu tidak mengalir. Berikutnya tentang permasalahan ya bersuci ataupun mandi dari air yang tersisa. Bagaimana ini? Apakah boleh? Qala Rasulullah Ta'ala, ini hadis nomor 6. Wa an rajulin, dan dari seseorang sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang yang tidak diketahui namanya, tidak masalah. Karena para sahabat semuanya baik. Ya di sini dikatakan dengan mubham, tidak diketahui, atau majhul, tidak diketahui. Kalau dia itu adalah sahabat, tidak masalah. Maka disebutkan seseorang dari sahabat Nabi, tidak masalah. Ya, dari seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan. Hadis ini sahih ya, di sini sahih. Qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang antaktasilal mar'ah, untuk seorang perempuan mandi bi fadli ar-rajul, bi fadli rajul, dengan sisa laki-laki. Sebutkan maksudnya adalah al-ma' alladhi yafdulu an ghusli ar-rajul. Ini disebutkan oleh Imam Sunani di sebelum salam. Ya, ini makna fadli rajul atau sisa dari laki-laki, yaitu air yang tersisa dari mandinya laki-laki. Berarti maknanya Rasulullah SAW beliau melarang untuk seorang perempuan itu mandi dari bekasnya laki-laki. Umpamanya di situ ada ember, ya kemudian apa? Mandi, suaminya mandi dulu. Kemudian selesai, ya istrinya mandi darinya. Ya, dari yang tersisa itu. Biasanya kan terkena ya mungkin cipratan atau sisa-sisa air. Ya demikian. Kemudian awir rajul bi fadlil mar'ah. Demikian juga sebaliknya. Seorang laki-laki mandi dari bekas air istrinya atau bekas air perempuan. Itu. Jadi air yang dia itu adalah sisa dari mandi istrinya. Kemudian disebutkan wal yaqtarifa jami'an. Lam di sini apa? Lam amr. Kemasukan wawu sebelumnya sehingga dia disukun. Wal yaqtarifa, maka hendaknya keduanya itu mengambil jami'an bersama-sama itu. Ya. Jadi kalau selesai ini kemudian ganti, ya kemudian atau sebaliknya yang laki-laki kemudian ganti. Maka di sini zahirnya Nabi melarang, kan demikian. Walaupun nanti ada sebuah hadis setelahnya bahwa Nabi melakukannya. Lalu bagaimana? Sebutkan di sini, maka hendaknya keduanya itu mandi bersama-sama. Ya, ini suami istri. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dikeluarkan Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Nasa'i, wa isnadu sahih. Sanadnya sahih. Ada ulama yang mendhaifkan, yaitu Ibnu Hazm, maka ini adalah tertolak. Ya. Di sini beliau mengatakan isnadu sahihun. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih, disebutkan oleh Imam An-Sunani rahimahullah taala, ya, isyarah ila rad qali Baihaqi. Ini ada isyarat beliau ingin membantah ucapan Imam Baihaqi. Haitsu qala, yang mana dia mengatakan inau fi makna mursal, yaitu makna mursal. Karena tadi mungkin
sahabatnya tidak disebutkan namanya, dan itu tidak masalah. Atau isyarat juga untuk membantah Ibnu Hazm. Ya demikian. Sebenarnya di sini adalah sahih, ya tidak ada keraguan. Lalu bagaimana ini? Setelahnya beliau membawakan hadis menunjukkan pemahaman Ibnu Hajar, menyebutkan hadis yang seakan-akan berbenturan dengan hadis ini tadi. Sebutkan hadis nomor 7. Ya hadisnya semuanya sahih ya. Wa ini bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu, adalah beliau mandi bi fadli Maimunah, dengan air sisanya Maimunah. Ya istri beliau, Maimunah bintu Harits radhiyallahu anha. Nah, demikian. Ini ada bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Akhrajahu Muslim. Hadis ini Imam Muslim mengeluarkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi melakukannya demikian. Nabi melakukan ya apa yang tadi beliau sebutkan, melarangnya. Ya, di sini Nabi SAW beliau mandi dari sisanya Maimunah radhiyallahu anha. Dan maknanya sisa tadi, ya seseorang dia itu mandi kemudian airnya masih tersisa di ember, ya, atau nanti disebutkan tempat yang besar. Ya, demikian. Kemudian disebutkan wali ashabi sunan, dan untuk ashabu sunan, ya pemilik kitab-kitab sunan, iktasala ba'du aswaji Nabi, disebutkan oleh Imam As-Sunani, ya min hadis Ibnu Abbas kama akhrajahu Baihaqi di sunan, disebutkan oleh Imam Baihaqi di sunannya. Ya, dan disebutkan oleh Abu Dawud juga. Jadi disebutkan ya iktasala ba'du aswaji Nabi, mandi sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga dalam Maimunah itu. Fi jafnah, di jafnah. Jafnah sebutkan yaitu apa? Inak kabir, tempat yang besar. Biasanya itu digunakan untuk makan juga. Kemudian juga biasanya dibuat dari khosyab, dari kayu. Nah itu. Ini tempat air gitu. Tempat air yang besar. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni mandi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di jafnah, tempat air. Faja'a yaktasilu minha. Maka Nabi datang sallallahu alaihi wasallam kemudian mandi minha, darinya. Ya, dari sisa ini tadi. Faqalat, maka berkata, ya sebagian istri Nabi ini kuntu junuban, sesungguhnya aku junub. Ya. Faqala, maka Nabi mengatakan innal ma'a la junub, la yujnibu, sesungguhnya air tidak junub. Ya, ini ya mana la yujnib disebutkan ma la tusibu al janabah. Air itu tidak tertimpa janabah, kan itu. Yang janabah itu manusia. Ini air itu tidak kena junub. Nah, demikian. Nabi mengatakan sesungguhnya air itu tidak junub. Ya demikian. Jadi sebagian istri Nabi SAW beliau mandi. Ya kemudian Nabi datang dan mandi dari sisa air tersebut. Kemudian istri beliau ini mengatakan sesungguhnya aku junub. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya air itu tidak terkena junub. Ya demikian. Air itu tidak junub dia. Yang junub itu kan manusia. Wasahu at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mensahihkannya, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah. Ya demikian. Disebutkan di Tawdihul Ahkam tentang lafaz-lafaz yang disebut dalam hadis tersebut. Ada ya tentang lafaz disebut tersebut. Azwajun Nabi, sebagai istri Nabi yaitu Maimunah bintu Harits al-Hilaliyah. Ya disebut dalam riwayat yang lain namanya dijelaskan. Kemudian disebutkan kenapa dikatakan junub, ini bisa ditulis. Ya, kenapa dikatakan junub? Kita mendengar makna junub. Junuban, ya, yakni man asabatu janabah, seseorang yang tertimpa junub. Ya, entah dia dengan istrinya ataupun dia mimpi basah, kan itu. Itu untuk laki-laki atau perempuan. Banyak ataupun sedikit. Itu junub. Kenapa dinamakan junub? Asal katanya apa itu junub? Li'annahu umira ayyuzdaniba mawadi as-shalah malam yatahhar. Ya ini dikatakan junub, sebagian mengatakan kenapa dia itu dikatakan junub? Karena dia itu diperintahkan untuk menjauhi tempat-tempat sholat karena dia tidak suci, demikian. Walaupun pernah kita bahas bahwa orang yang dia itu junub, dia suci, boleh dalam masjid. Dalilnya apa? Dalilnya dulu sahabat Nabi kan yang hijrah itu kan tidak punya rumah, tinggal di masjid. Namanya tinggal di masjid, namanya laki-laki normal ya junub, kan demikian. Dan tidak disebutkan mereka keluar dari masjid. Dia tetap tidur malam di situ. Ya demikian. Jadi katakan junub karena dia itu diperintah untuk menjauhi tempat-tempat sholat karena dia tidak suci. Itu sebagian mengatakan demikian. Atau dikatakan li'anna ma'ahu janib wa ba'da mahal wa mustaqarrih.
Dikatakan junub kenapa? Karena air mani dia itu jauh dari diri dia. Nah itu kan keluar air maninya, sehingga dikatakan junub. Janib itu artinya ba'id, jauh. Janib sendiri artinya sisi. Ya, ini maknanya orang yang junub itu bahwa air mani itu jauh dari dia, ya, sehingga dikatakan junub. Kalau tadi apa? Karena dia diperintah untuk menjauhi tempat sholat, kan itu. Sebenarnya mengatakan limujanabatihi an-nas hatta yaktasil. Ada yang mengatakan kenapa dikatakan junub? Karena dia itu menjauhi manusia sampai dia mandi. Nah, itu makna junub. Asal katanya junub seperti itu. Kemudian disebutkan la ya junub. Ya, tadi sudah disebutkan di mananya bahwa air itu dia tidak junub. Air tidak junub. Yang air itu ya tidak terkena junub, kan demikian. Maknanya yang junub itu manusia. Maka di sini ada permasalahan yang akan dibahas. Apakah boleh seseorang mandi dari bekas mandi orang lain? Yang pertama yaitu hukmu tatahur rajul bi fadli mar'ah. Ada yang mengatakan kalau hadis tadi yang pertama kan larangan kan gitu. Sehingga tidak boleh, ada pendapat tidak boleh. Jadi mandi kemudian ada masih bekas air yang terkena bekas orang yang pertama tadi, maka tidak digunakan. Sebagai berpendapat tidak boleh. Itu disebutkan Abdul bin Sarjas radhiyallahu anhu ya melakukan demikian. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Kesimpulan apa? Kesimpulan itu adalah makruh dan itu biasa dalam usul fikih. Seperti Nabi SAW beliau melarang untuk ya minum dalam keadaan berdiri kan itu. Nah Nabi SAW anisur qa'iman. Nabi melarang untuk minum berdiri. Tapi dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW minum berdiri ketika apa? Ketika di Ka'bah, ketika minum air Zam-Zam. Ini digiring kepada mana apa? Bahwa larangan ini tadi makruh. Nah demikian juga di sini. Tadi Nabi melarang kan, tapi Nabi melakukan juga. Berarti maknanya adalah makruh. Lalu bagaimana? Ya kalau bisa, ya seperti kita, insya Allah sudah baknya sendiri kan itu, tidak langsung di bawahnya, ya demikian. Jadi kesimpulannya adalah makruh, tidak sampai haram. Karena tadi Nabi melakukan, jelas hadisnya sahih. Demikian juga. Lalu bagaimana? Ya keduanya bersama-sama kan itu kalau suami istri. Kemudian tatahur ar-rajul wa imra'ati min ina'i wahid jami'an. Ini ijma', saya mengatakan ijma' boleh. Ya ini suami dan istri dalam satu tempat, ya boleh. Walaupun sebagian mengatakan ada khilaf, tapi yang benar adalah tadi. Kemudian air yang dia itu bekas, ya bekas dari wudu, demikian juga mandi, ya kesimpulannya adalah boleh. Ya walaupun itu apa? Tadi makruh. Dan air mustakmal ini air bekas itu boleh dipakai. Disebutkan bahwa di situ di antara para sahabat mereka apa? Ya disebutkan di sini Ali bin Abi Thalib, bin Umar dan sebagainya. Bahwa mereka ada di antara mereka yang itu berwudu, kemudian lupa untuk mengusap rambutnya. Nasya masha ra'si. Lupa mengusap rambutnya. Wajada fi lahyati balalan. Dia dapati di jenggotnya itu masih ada basah. Yakfihi mashu bidzalikal balal. Cukup mengusap kepala tadi, rambut itu dengan basah yang ada di jenggot. Boleh, paham? Jadi ada sisa ya, karena masih ada air. Sedangkan rambut kan tidak wajib untuk kemudian dicuci, cukup dia apa? Diusap. Demikian juga telinga. Ya, demikian. Maka di sini ada mustamal boleh ya digunakan. Walaupun sebagian yang berselisihkan riwayat hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Ya, tadi hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW beliau mandi dari sisanya Maimunah. Ya, sebagian mengatakan mu'al karena itu apa? Ada taradud. Ya, kebimbangan di Amr bin Dinar, tapi ini tidak bermasalah. Ya, demikian. Hadis ini sahih. Di sini 93 sallallahu alaihi wa sallam.